Bini'matihi tatimmus solihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, bahkan di setiap khutbah Jumat itu kalimat ini. Jadi setelah berhamdalah, setelah syahadat, kemudian beliau mengungkapkan fa inna khairal hadis. Di dalam beberapa ayat begitu, fa inna khairal hadis atau fa inna astaqal hadis dalam beberapa redaksi. Kitabullah, sesungguhnya yang terbaik perkataan hanya Al-Quran. Wa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk hidup hanyalah sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibandingkan dengan kalimat ini, Rasulullah dilanjutkan, wa inna syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara dalam agama yang dibuat-buat, yang diada-ada, tidak ada diada-ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, mengada-ngada di dalam hal agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalah finnar. Kalau kesesatan dalam beragama itu menyebabkan orang masuk neraka. Nabi selalu mengungkapkan ini ketika beliau berkhutbah. Artinya ada pesan yang sangat penting, bahwa penting kita untuk berpegang kepada Al-Quran yang pasti benarnya, dan hadis yang sahih merupakan bayan dari Al-Quran. Karena Nabi adalah representasi Al-Quran. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, bahkan rencana Nabi adalah sunnah yang benar, yang harus menjadi petunjuk hidup kita. Bagaimana kita hidup ini, bagaimana kita berkehidupan, ikuti sunnah Nabi. Nah, jamaah sekalian azakumullah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada rezeki, ada kesempatan terus dari Allah, kita akan mempelajari sebuah kitab. Kitab ini terkenal dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi. Karena yang menyusunnya bisa juga dikatakan mengarang, tetapi tidak mengarang kata-katanya. Sebetulnya beliau hanya menghimpun. Ya, adalah Imam An-Nawawi. An-Nawawi ini bukan nama orang, tapi sudah menjadi terkenal seperti Al-Bukhari. Kan bukan nama orang. Dia adalah pengidentifikan, penisbatan seseorang ke daerah asalnya. Imam Bukhari asalnya dari Bukhara. Ya, nama aslinya kan Muhammad bin Ismail. Imam Nawawi dari Nawa. Nama aslinya adalah Yahya. Tuh, Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf An-Nawawi gitu. Dan ini jangan sampai tertukar dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu beda lagi. Imam Nawawi yang ini yang menyusun kitab Arba'in An-Nawawi yang sudah terkenal di seantero jagat raya. Dan para imam ahli hadis pun mengakui kesolehannya, kejuhudannya, bahkan kesungguh-sungguhannya dalam ilmu hadis. Dan baru beliaulah yang bisa menemukan, menghimpun tentang 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seluruh imam mengakuinya dan menjadi hak paten Imam An-Nawawi.
Ada apa dengan kitab Arba'in An-Nawawi ini? Perlu kita sebelum kita membahas hadis pertama, hadis kedua, ketiga sampai 40, Pak. Harus paham dulu ini. Ini di dalam sebuah hadis disebutkan tentang, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis Nabi yang seperti ini. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri dinaha wa min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati fi zumaratil fuqaha'i wal ulama wa fi riwayatin ba'athahu Allah faqihan aliman. Ini ada beberapa riwayat yang lain. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayat Abi Darda itu ada wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Begini kata hadis. Ini hadisnya dari Ali bin Abi Thalib dan terus berestafeta kepada Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Min turuqin katsirah. Jadi banyak sekali jalur riwayat hadis ini sanadnya. Di mana matannya begini. Man hafidhu alayya ala ummati, man hafidhu ala ummati, siapa yang menghafal ya atas umatku arba'ina hadisan, 40 hadis min amri diniha, tentang urusan agama. Hafal 40 hadis tentang urusan agama Islam, yang orang ini beragama Islam pasti siapapun. Maka nanti keutamaannya ba'atsahullahu yaumal qiyamati fi zumaratil fuqaha wal ulama. Di hari kiamat nanti akan dikirim oleh Allah dengan rombongan bersamaan para ahli dan para ulama. Ahli yang faqih, yang paham tentang agama. Jadi nanti di akhir itu ada rombongan yang macam-macam. Rombongan para ulama, rombongan fuqaha. Nanti orang yang menghafal 40 hadis Nabi itu tentang urusan agama, di situ rombongannya. Masya Allah. Gitu. Kalau di dalam riwayat yang lain, ba'atsahullahu faqihan alim. Allah akan mengutusnya sebagai seorang yang faqih dan alim. Oleh karena itu, dengan berdasarkan hadis ini, ada beberapa hikmah. Seorang imam yang bernama Yahya bin Syaraf itu merenung, kemudian beliau mengumpulkan hadis apa saja yang 40 itu yang memang pantas, yang seharusnya dihafal dan dipahami oleh orang-orang yang beragama Islam. Beliau menghimpun dengan keilmuannya, kepakihannya, ketawaduannya, terhimpunlah 40 hadis. Dari 1 sampai 40. Berdasarkan hadis ini, merasa seorang ulama bertanggung jawab bagaimana orang-orang bisa diarahkan ke sembarangan hadis. Dan inilah hasilnya Arba'in An-Nawawi. Dan para ulama mengapresiasi, menganggap baik-baik dan ini bermanfaat. Yang kedua, ada seorang ulama yang di zaman sekarang tuh yang mensyarah hadis ini, namanya Syekh Shalih bin Fauzan. Ya. Itu Syekh Fauzan terkenal. Ya, beliau orang ulama yang faqih, kemudian yang tawadu insyaallah. Beliau mensyarah, menjelaskan setiap hadis 1, 2, 3 sampai 40. Dan kitab ini yang akan kita pelajari. Karena yang mensyarah hadis 40 itu banyak. Ada beberapa. Kita pilih yang ini
setelah saya pelajari mungkin sudah beberapa tahun, bagus isinya insya Allah. Ya, itu. Nah, apa pesan dari beliau? Seorang muslim dikatakan dia sudah thalibul ilmi, sudah masuk pada kajian ilmu jika sudah di awal mula sudah menyelesaikan kitab Arba'in An-Nawawi, paling tidak ini kitab ini. Ya. Sekarang mungkin sudah mudah, bisa lewat PDF, ada filenya, tapi kitab aslinya juga mungkin mudah-mudahan nanti pihak DKM menyediakan untuk dibahas sambil kita baca bareng-bareng. Nah, itu mukadimahnya barangkali tentang ta'aruf tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi yang menyusunnya, yang menginspirasi adalah Imam An-Nawawi yang terkenal, sudah familiar. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Ya. Kemudian yang mensyarah kitab yang akan kita pelajari, kita bahas adalah Syekh Shalih bin Fauzan. Kemudian saran beliau, kita akan dikatakan sudah pernah mengkaji ilmu hadis, minimal sudah tamat kitab Arba'in dengan syarahnya. Hafal tidak nanti, mudah-mudahan kita bisa hafal satu persatu. Ada yang sudah familiar, Pak? Sudah. Pernah dengar hadis ini enggak? Innamal amalu binniyat. Ah, itu hadis satu. Di kitab Riyadhus Shalihin juga itu kitab hadis itu nomor 1. Iya, di dalam kitab Al-Bukhari nomor 1-nya innamal amalu binniyat. Jadi salah satu yang dianggap paling mendasar dalam hadis sebagai ilmu hadis dan yang dipelajari dari hadis sunnah Rasulullah SAW adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama. Di berbagai kitab ini memang nomor 1. Cuman nanti nomor 2, 3, 4, 5 sampai itunya memang beda-beda. Tapi kalau Arba'in An-Nawawi sudah hak paten. Begitu. Kita satu persatu kita pelajari melalui syarah kitab ini. Dan dasar dari 40 hadis ini adalah hadis yang tadi, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafal, mempelajari 40 hadis ya dari umatku dari urusan agama, tentang hadis agama Islam, maka orang ini punya keutamaan akan diutus Allah dari rombongan para ulama dan orang-orang faqih. Allahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian azakumullah, kita langsung saja pada hadis yang pertama. Al-hadithul awwal. Yang belum pegang kitabnya, yang mungkin nanti ya hanya mendengar saja dulu. Mungkin pekan depan, Sabtu depan mudah-mudahan sudah ada kitabnya. Saya juga kitab aslinya dan cuman kita pakai ini supaya lebih terang dan jelas, ini bisa diperbesar hurufnya sama dengan itu asli. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama susunan Imam An-Nawawi adalah an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis dari Amir Mukminin Abi Hafs, yaitu namanya Umar bin Khattab. Dia gelarnya Amir Mukminin, lakobnya Abu Hafs karena dia punya anak namanya Hafs, disebut Abu Hafs. Jadi menyebutkan Abu Hafs berarti Umar bin Khattab, menyebutkan Amir Mukminin Umar bin Khattab. Ada gelar yang lain tuh yang anak-anak tuh tahu apa? Al-Faruq lah, sang singa padang pasir, karena dia pemberani. Bagaimana Umar menyampaikan kepada sahabat yang lain? Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, nah ini baru matan hadis.
matan hadis, redaksi hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja setiap amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niat. Ini banyak niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja sesungguhnya bagi setiap orang ma nawa, apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini terjemah letterlek dulu. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang dia berhijrah, hijrahnya karena dunia yang diharapkannya, awimra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan tadi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah. Gitu kan? Bardazabah. Bardazah itu memang bukan Arab ya. Itu Al-Bukhari, panjang. Wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi bi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafati. Yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat di atas adalah dua imam ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah. Jadi dia punya anak namanya Abdullah. Jadi Abu Abdullah lakobnya. Muhammad bin Ismail namanya Muhammad. Putranya Ismail, putranya Ibrahim, putranya Al-Mughirah, putranya Al-Bardazab. Ini Bardazab itu kan bahasa Bukhara, bahasa Rusia. Bardazab apa itu? Al-Bukhari, dia mendapatkan gelar Al-Bukhari karena tinggalnya di Bukhara. Jadi orang Bukhari, orang Bukhara. Kalau orang Garut, Al-Garuti. Nah gitu. Citerepi, gitu kan. Gitu aja pakai iya, namanya iya nisbat. Bismillah. Imam yang kedua yang meriwayatkan hadis ini adalah namanya Muslim. Nah, di sini ada nama Muslim. Muslim, tapi beliau gelarnya Abul Husain karena beliau punya anak namanya Husain. Begini di dalam adab itu Islam tuh begitu, selalu ada nama anak, nama bapak, nama kakek, insyaallah. Jadi Muslim, siapa bapaknya? Putranya Hajjaj, putranya ada Muslim lagi, kakeknya Muslim. Jadi nama bapak beliau adalah Hajjaj, nama kakeknya Muslim juga. Nah gitu. Al-Kushairi, nah ini baru gelarnya Al-Kushairi An-Nisaburi, berarti dia orang Nisabur. Jadi bukan orang Arab. Ya gitu. Hadis ini tercantum di dalam dua sahih
dua kitab sahih Bukhari dan Muslim yang termasuk kitab yang paling sahih. Nah, makanya kalau ada rawahul Bukhari wa Muslim kadang disebut itu sudah pasti kesahihannya yang paling sahih. Kalau disebut muttafaqun alaih, apa artinya? Bahwa hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih. Baik, sekarang mulai pada syarah. Bada'al muallifu rahimahullahu hadhil ahaditha bihadithi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang penyusun kitab Arba'in Nawawi memulai dengan mengedepankan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Dan hadis ini disepakati dengan kesahihan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Rawahul Imam Bukhari fi sahihihi wa rawahu Imam Muslim fi sahihihi. Imam Bukhari di dalam sahihnya, kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga meriwayatkan hadis ini. Makanya fahuwa muttafaqun alaih. Gitu. Nah, sudah kenal kita. Wal muttafaqu alaihi bainal imamaini al-Bukhari wa Muslim wa huwa ashahul hadithi fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kitab muttafaqun alaihi ini di antara dua imam Bukhari dan Muslim termasuk hadis-hadis yang paling sahih di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaral muallifu rahimahullahu muallafahu bihadzal hadis litadhkiri bin niyat. Ya. Dan sang penyusun kitab ini ya menjadikan dasar dengan hadis ini yang pertama disebutkan sebagai tadhkirah ya tentang niat. Jadi niat ini memang asasu kulli syai', dasar segala sesuatu, apapun pasti dengan niatnya, apapun perbuatan ada niatnya. Inilah yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, niat. Jadi apapun, berangkat ke masjid juga ada niat, segala macam niat. Nah, makanya untuk tadhkirah Imam An-Nawawi mengedepankan hadis yang pertama adalah tentang niat. Wa annal mu'allifa wa ghairuhu min kulli man yakum bi amalin sholihin yajibu an yakuna shadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya yang ya al-mu'allif itu yang menyusun ya sang penyusun kitab itu dan yang lainnya ya dari setiap yang melaksanakan amal soleh wajib untuk mendasari segala sesuatu dengan niat yang bersih untuk dan karena Allah Azza wa Jalla, apapun. Kama annal Imam Al-Bukhari, seperti sebagaimana juga Imam Al-Bukhari rahimahullah saddara sahihahu bihadal hadis tadhkiran biniyah. Imam Bukhari sendiri di dalam kitab sahihnya yang pertama disebutkan ditampilkan adalah tentang bab niat. Nah, gitu. Wa annal muallifa wa ghairuhu yajibu an yatadzakkara hadzal hadis 'inda kulli 'amalin ya'maluhu fayukhlisuhu lillah. Begitu juga sang muallif ini dan yang lainnya juga mewajibkan untuk senantiasa mengingatkan hadis ini dalam setiap amal ya yang diperbuatnya untuk membersihkan niat karena Allah. Jadi gini, hadis ini tentang niat disampaikan oleh ahli hadis. Yang menyampaikannya pun betul-betul niatnya karena Allah, gitu.
Dan seluruh siapapun dalam berbuat, beramal harus karena Allah. Ini kenapa nomor satu? Karena untuk mengingatkan. Kadang kita suka, barangkali ada yang lupa. Di dalam Al-Quran disebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus saling mengingatkan, suami ngingetin istri, istri ngingetin suami, anak. Begitu kenapa? Mengingatkan itu sangat penting. Nah, para imam ahli hadis mengingatkan kita lewat kitabnya yang pertama dengan nomor satu. Berarti ratingnya nomor satu. Karena ini pentingnya niat. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Li'alla yakuna amaluhu ta'aban bila faidah. Jangan sampai, ini kan bahasa Arabnya begini, bahasa kita ada sudah, supaya enggak capek gawe enggak kepake, gitu persis gitu, pakai berbahasa. Jangan sampai sia boros salatnya udah banyak, boros sudah banyak, tapi ternyata kalau niatnya bukan karena Allah, sayang tidak dapat pahala. Beginilah para imam cara mengingatkan orang tentang niat harus suci. Allah alam ya. Gitu. Wa hadzal haditsu minal hadisil jawami. Ya, dan hadis ini termasuk hadis yang sangat mundal, yang sangat lengkap. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'al kalim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelebihannya adalah di dalam ucapannya sangat simpel tapi juga mundal gitu ya, lengkap. Wa faslal khitab, dan juga di dalam berbicara senantiasa jelas. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasiratin, dan Rasulullah ini kalau berbicara selalu dengan kata-kata yang mudah dipahami. Itu ciri Rasulullah. Tajma'u uluman ghaziratan, menghimpun segala ilmu ya yang banyak. Ghazirah itu kalau ke hujan deras, kalau ke ilmu naon sarana ngocor gitu ya, gitu. Wa khairatin katsirah, kalau Rasul berbicara maka banyak sekali kebaikan. Oleh karena itu makanya Rasul menegaskan tadi yang saya sampaikan di awal, fa inna khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita membacanya aja hadis-hadis Nabi. Nah, salah satu yang akan kita pelajari adalah hadis yang barusan. Nomor 1. Wa hadzal haditsu qala anhu ahlul ilmi. Tentang hadis innamal amalu binniyat itu, para ahli ilmu berkata begini, innahu ahadul ahaditsil arba'atil lati yazuru 'alaihal Islam. Hadis innamal amalu binniyat ini adalah salah satu hadis dari 4 hadis di mana Islam itu tegak di atasnya. Jadi kalau kita mau memahami Islam itu bagaimana, bacalah 4 hadis, pahami 4 hadis. Jadi jamaah dan seluruh umat Islam, keluarga kita mau paham nih Islam itu bagaimana, pelajari sajalah, pahami 4 hadis utama. Nah, hadis yang nomor 1-nya ini innamal amalu binniyat. Sedangkan hadis keduanya adalah ini hadisnya nanti dibahas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadis ini, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Itu hadis kedua, pahami hadis itu, kita akan ngerti Islam. Yang ketiga, hadisnya ini, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas
Juhudlah kalian dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain akan mencintaimu. Ini tentang sosial kemasyarakatan. Jadi orang lain punya apa saja, bagaimana juhudlah kita, tenangkan hati kita, maka orang akan cinta kepada kita. Bagaimana penjelasannya nanti ada hadisnya. Tapi ini maksudnya ada 4 hadis yang menjadi dasar orang bisa paham tentang Islam yang sesungguhnya. Gitu. Maka hadis yang keempatnya, ini hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya seseorang ketika dia beragama Islam, kalau sudah bisa meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dirinya. 4 hadis ini kalau dipahami, cukuplah seseorang bisa berjalan di atas agama Islam dengan benar. Ya. Jadi kenapa hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi nomor 1? Karena dia termasuk 4 hadis utama yang menjadi yaduru al-Islam alaiha. Islam bisa berjalan, Islam bisa tegak dengan orang Islamnya memahami 4 hadis ini. Gitu, wallahu alam. Jadi jangan sampai kita gak paham hadis yang 4 ini. Jadi 4 hadis ini dipaketkan 4 nih. Sedangkan yang 40 hadis ini memang menghimpun berbagai ilmu Islam. Kelengkapan kita mengkaji ilmu agama kita dengan 40 hadis. Nah, sedangkan klasifikasi hadis itu ada yang 4 ini para ulama sudah mensepakati bahwa ini dasar orang bisa beragama Islam. Ya, begini. Walihada yaqulun nadim. Makanya gini katanya ahli nadom yang suka bernadom ya. Nadom itu bersenandung al-basair. Umdatud dini indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyah. Ittaqis syubuhati wazhad wa da'ma laisa ya'tika wa'malan bin niyyah. Gitu kira-kira. Ini orang Arab tuh suka bersenandung. Kalau kita juga suka bersenandung, orang Sunda. Iya kan, nadom itu kan. Mengingatkan orang gitu kan. Sekarang lagi viral tuh. Ngingetin maut, anak Adam hirup anjeun teh ngumbara. Nah kan gitu kan, ngingetin maut itu. Ya. Dan seterusnya. Itu ingat banget. Kalau ini gimana? Ya, puncak beragama itu ya kita ya dengan memahami 4 perkara dari ungkapan-ungkapan manusia terbaik, maksudnya Rasulullah. Jadi puncaknya kita bisa beragama Islam dengan memahami 4 hadis dari Rasulullah. Ittaqis subuhati wazhad wa da'ma laysa ya'nika wa malan biniyah. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang zuhud, hadis tentang halal dan haram, hadis tentang tinggalkan perkara yang tidak berguna bagimu. Ah gitu. Wallahu alam ya. Ini mengingatkan saja. Kemudian ini penjelasan hadis ini belum pada ini karena panjang. Ini namanya mengenalkan ilmu. Hadihi arba'atu ahadis. Inilah 4 hadis yang utama. Ittaqis syubuhat. Ya. Ittaqis syubuhat. Hada akhiru hadis, tentang jagalah diri kalian dari perkara yang syubhat. Ini adalah kali akhir hadis dari innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ada hadis tentang ini, yang halal jelas, yang haram jelas. Jika di antara keduanya tidak jelas, namanya syubhat. Nanti dijelaskan orang yang meninggalkan syubhat menjaga agama dengan baik. Orang yang terjerumus kepada syubhat masuk pada wilayah yang haram. Kan berat ya? Bukan berat, kan bukan hal yang mudah. Orang itu biasa, kan gak ada Qur'annya, kan gak ada hadisnya, udahlah gak apa-apa. Bukan begitu, tinggalkan yang syubhat. Harusnya orang berani meninggalkan yang syubhat, menjaga agama dan kehormatan agama dan dirinya.
Tapi kebanyakan orang malah lalawora. Gitu. Kemudian wada' ma laisa ya'nika min hadisi min husni islamil mar'i ma la tarku. Nadom yang tadi, syair yang tadi, tinggalkan apa yang tidak berguna bagimu berdasarkan hadis ini. Ya, di antara tanda baiknya orang beragama adalah meninggalkan yang tidak ada gunanya. Wa'malan bin niyyah, beramalah dengan niat yang baik. Akhdan min hadal hadis, diambilnya syair ini dari hadis yang nomor 1 tadi, innamal amalu binniyat. Qauluhu innamal amalu binniyat, perkataan sabda Nabi tentang innamal amalu binniyat ini, innama, kalimat innama adatu hasrin tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Kalau kita menemukan kalimat innama, ini artinya membatasi. Dibatasi artinya ditetapkan satu hukum dan dinafikan hukum yang lain. Innama, hanya saja. Sesungguhnya hanya ini. Berarti yang lain tidak. Gitu maksudnya. Namanya adatul hasri. Sebuah cara membatasi perkara dengan innama, hanya saja. Nah gitu, wallahu a'lam. Kama fi qaulihi ta'ala, contohnya di dalam firman Allah begini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, yang berhak menerima zakat itu hanya innamas shadaqatu, innama, hanya saja, sodakoh zakat itu lil fuqara, hanya untuk orang miskin dan orang fakir, dan seterusnya. Yang 8 asnaf. Jadi berarti kalau innama ini kita pahami, tidak bagi yang lain. Oleh karena itu para ulama mengambil istinbat, masjid tidak bisa menerima zakat. Tidak ada zakat bagi masjid. Nah gitu, dari sini pemahamannya. Ya, zakat itu hanya untuk fuqara, masakin, kemudian yang 8 yang lainnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran sudah pahamnya. Nah gitu. Ini contoh kalimat ini begini pemahamannya. Jadi innamal amalu binniyat. Ya gitu. Hanya niat saja yang dinilai. Amal itu berhak dapat pahala baik dan tidak. Kalau niatnya tidak karena Allah, semuanya ditolak. Kalau karena Allah, pasti jadi pahala. Begitu maksudnya. Karena sudah ada contoh di hadis tadi ya. Nah, fahiya min adawatil hasr wal hasru ma'nahu isbatul hukmi lima ba'daha wa nafyuhu amma qablaha. Ini tadi juga sudah disebutkan. Wa qauluhu innamal a'malu, pernyataan Rasulullah tentang innamal a'malu ai, maksudnya adalah i'tibarul a'mali indallah, gitu. Jadi amal-amal itu hanya diiktibarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ungkapan tentang amal itu hanya untuk Allah. Gitu. Bin niat, dengan lapad, maksudnya dengan redaksi bin niat itu. Innama al-amal bin niat. Gitu. Ai bimaqasidi ashabiha, maksudnya tergantung tujuan dan maksud dari si pelaku perbuatan itu. Wan niyatu, adapun niat itu jam'u niyat. Jadi kan tadi niat jama dari niat. Ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Kalau tak maftuhah jama. Jama muannas salim. Sedangkan niyah sudah menjadi bahasa kita niat. Nah, itu adalah mufradnya. Wahia al-qasdu fil qalbi. Niat itu adalah tujuan yang ada di dalam dada, di dalam jantung, di dalam hati. Saya ingatkan kembali, jantung isinya hati, bukan hati liper, awas. Ya,
Kalau orang Sunda, ati maksudnya adalah sulit ati belang bayah. Ati itu adalah di dalam jantung. Karena bahasa Al-Qur'annya puadun. Ya. Falaisatil ibratu bisuratil amal. Maka gambaran dari niat itu bukan dari bentuk perbuatan. Perbuatannya boleh sama, ya sama. Misalnya kan sholatnya 2 rakaat, sama kan bentuknya. Niatnya apa? Gitu. Syukur wudu, tahiyatul masjid, ada kan di dalam hati. Gitu. Wa innamal ibratu biniyatil amil. Sedangkan ungkapan niat itu ada pada si pelakunya yang tahu. Kita tidak tahu. Sama-sama duduk di masjid, kita tidak tahu. Orang yang duduk itulah yang tahu niatnya. Fa in kana qasduhu wajhallah. Jika niatnya demi Allah, untuk Allah, karena Allah, sara amaluhu lillah. Amalnya jadi karena Allah. Wa in kana qasduhu li ghairillah. Jika niatnya bukan karena Allah, sara amaluhu li ghairillah, maka jadilah bukan karena Allah. Dia akan dapat. Dia akan dapat. Kan kata Nabi tadi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Contohnya niat itu oleh hijrah. Itu kan. Hijrahnya misalnya gitu. Itu dia akan dapat. Pingin dipuji, dapat pujian dari manusia. Gitu kan. Pingin apa? Dapat soklah. Tapi yang tidak didapat ibadah dan pahala dari Allah. Gitu. Hadza ma yadullu alaihil hadis. Inilah yang ditunjukkan dari, inilah yang sampaikan dalam hadis sebagai petunjuk bagi kita. Wa huwa min jawami'il kalim, termasuk dari kalimat yang sangat munal ya, yang lengkap, tapi juga sangat simpel. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Ay bihasbi maqasidi ashabiha, maksudnya tergantung dari niat si pelakunya, wa tawajjuhatihim, dan segala tawajuhat itu adalah arahnya, kemana arah dia berbuat tadi, sasarannya tuh kemana, ya. Payan bagi lil muslim an yukhlison niyatahu lillah. Oleh karena itu maka seharusnya dan sepantasnya bagi setiap muslim untuk membersihkan niatnya. Fi kulli amalin, setiap amal perbuatan, ya'maluhu minal amalis sholihat, yang dia lakukan dari amal-amal soleh, yang dianggap amal soleh. Ya, jadi seluruh amal soleh, apapun amal perbuatan yang soleh itu, maka niatkan untuk niat yang bersih. Fal muradu bil amali huna, sedangkan yang dimaksud dengan amal perbuatan di sini apa? Al ibadatu, tentang ibadah. Gitu, tentang ibadah. Amal amalud dunyawiyah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi, fahadihi la tahtaju ila niyah, enggak perlu pakai niat. Niat saya pakai baju warna putih karena hati nggak perlu. Pakai baju itu kan duniawi ya. Yang penting dia pakai baju cukup melaksanakan sunnah dengan bismillah, akan jadi ibadah. Tetapi kalau misalnya diniatkan bajunya dengan tangan pendek, contoh gitu, maksudnya gitu. Kan kita ini selama ini, apapun perbuatan ada niatnya. Dan Allah akan menilai niatnya. Ini tidak semua yang dimaksud di sini adalah ibadah kepada Allah. Salat, zakat, haji, bersedekah. Begitu. Istri melayani suami, kan itu ibadah. Masuknya ibadah. Tapi memakai baju warna putih, memakai sendal gunung, pakai sendal capi, itu tuh bukan
bukan jenis ibadah. Jadi ngagoloyor we tama pakai sendal jepit belenyang gitu kan. Tapi tetap itu mah pakai hadis ini. Awali seluruh perbuatan dengan bismillah gitu. Makan duniawiyah. Sekarang makannya nasi kuning, nasi tutung, nasi apa kan nggak perlu itu diniat-niatkan. Itu cukup dengan bismillah jadi ibadahnya di situ. Nah, kira-kira begitu maksudnya kalau si Syekh di sini menjelaskan yang dimaksud dengan niat di sini adalah ibadah. Sedangkan perbuatan duniawiyah tidak perlu dengan niat khusus. Misla an ya'kula aw yashroba aw yalbasa thiyabahu aw yarkaba sayyaratahu. Ya, apakah dia mau naik sepeda, mau naik mobil, motor, pakai pakaian apa itu tidak termasuk di sini. Iya. Hadhihi la tahtaju ila niyah, ya. Wa innamal maqsudu bil amali a'malut ta'at. Yang dimaksud dengan amal di dalam hadis ini adalah perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fahiyal lati la budda an tuassasa ala niyatin. Kalau yang seperti ini ibadah-ibadah ketaatan harus didasari niatnya yang dimaksud di atas tadi. Wallahu a'lam. Nah, sampai jam apa? 5 menit lagi ya. Nanti kalau nggak selesai kita lanjut. Nah, di hadis yang di atas redaksinya adalah yang pertama dasarnya innamal amalu binniyat. Segitu. Kemudian ada jumlah yang lain di dalam hadis tadi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa innamalikum limri'in manawa. Dan setiap orang itu tergantung kepada niat yang diniatkannya dalam dirinya itu. Hal hadhil jumlatu muakkadatun bil jumlati lati qablaha. Apakah jumlah yang ini ya menguatkan yang pertama tadi kalimatnya, aw hiya mustaqilatun, ataukah menyendiri? Misalnya ini, innamal amalu binniyat. Udah segitu. Wa innamal likulli manawa, apakah terkait? Setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang itu memiliki niat. Apakah ini dengan yang tadi nyambung, saling menguatkan atau menyendiri? Al-qaulul awal minal ulama'i ma yaqulu innaha muakkadatun lil jumlati lati qablaha wa muqarraratun lima tadullu alaihi. Menurut sebahagian ulama katanya jumlah yang pertama, kalimat yang pertama dengan yang kedua itu saling menguatkan. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, innaha muassasatun wa laysat muakkadatan. Kalimat yang kedua itu adalah menyendiri dan dia menjadi dasar yang lain. Itu. Wa hadza arjah, dan ini yang paling kuat pendapat kedua. Jadi innamal amalu binniyat satu. Kemudian wa innamal likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu memiliki apa yang diniatkannya. Ini berbeda katanya gitu. Tapi dalam satu matan atau dalam satu hadis. Li'anna hamlal kalam ala ta'sis aula min hamlihi ala ta'kid. Menurut ilmu bahasa gitu ya. Begini, karena mengambil satu ungkapan sebagai dasar itu lebih utama dibandingkan untuk menjadi penguat yang lain. Begini Bapak sekalian, ya maaf supaya paham bahwa kalimat sesungguhnya amal itu dengan ada niatnya. Setiap amal niatnya. Setiap orang memiliki niat dalam perbuatannya. Ini dianggap beda. Dasar yang ini untuk dasar yang ini untuk yang lain. Itu pendapat yang dianggap kuat, bahwa ini beda lagi katanya. Sedangkan pendapat yang pertama sama saja, ini menguatkan yang ini. Nanti kita pahami bagaimana itu bisa dianggap taksis begini. Dasar kita berbuat karena Allah apa? Innamal amalu binniyat. Nah gitu. Sedangkan yang ini apa dasarnya? Nah ini adalah
untuk memahami ilmu bahwa satu hadis itu supaya bisa diterapkan secara tepat. Nah, innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, yuradu bihi an'tibarul amal binniyatil amil sihatan aw fasadan. Yang dimaksud sesungguhnya amal itu hanya bergantung niatnya, yang dimaksud adalah bahwa baik dan buruknya satu perbuatan tergantung niat si pelaku. Gitu. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya tidak dapat. Kalau buat niatnya karena Allah, jadi karena Allah gitu. Fa in kanat niyatuhu lillah azza wa jalla fa amaluhu sahih. Kalau karena Allah benar. Wa in kanat niyatuhu li ghairillah fa amaluhu batil. Bukan karena Allah perbuatannya batal gitu kan. Fahada min nahiyatis sihhati wal fasad. Maksud innamal amalu binniyat adalah dari aspek benar atau tidak, rusak atau tidak, sahih atau batal, salatnya, zakatnya gitu. Sedangkan wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada niat atau apa yang diniatkannya. Hada min nahyatis thawab. Ini tergantung dari pahala, balasan. Ai annahu la yusabu indallahi illa idza kanat niyatuhu lillah. Bahwa dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia tidak akan diberikan illa yusabu indallah. Dia tidak akan dibalas dengan pahala oleh Allah kecuali jika niatnya karena Allah. Fa in kanat niyatuhu li ghairillah, jika niatnya bukan karena Allah, fa innahu laisa lahu sawab. Dia tidak mendapatkan pahala indallah jalla wa ala. Makanya di dalam firman Allah begini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan yang meniatkan kehidupan dunia dan segala isi perhiasannya, maka Allah akan memberikannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Wafa itu Allah penuhi apa yang menjadi niat dalam amal perbuatan mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Dan di dalam pahalanya itu mereka, atau apa yang diinginkannya itu, ya, mereka tidak akan gini. Jadi kan mereka ingin dunia, ya udah diberi sama Allah, silakan. Nah gitu maksudnya. Ya, Allah itu tidak akan pernah menyalahinya. Ulaika alladzina laysa lahum fi akhirati illan nar. Nah ini, mereka itu adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Nah, ini masalahnya. Jadi ada yang berhubungan dengan pahala, balasan gitu. Masalahnya balasan. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan mereka itu hapus atau batal, atau habito itu sama dengan hapus. Hapus apa yang telah mereka perbuat, dan batal apa yang telah mereka lakukan. Artinya dari aspek pahala yang balasan yang dia dapat begini, bahwa dia dengan amal perbuatannya itu hanya mendapatkan balasan yang di neraka. Ya. Karena dia di dalam perbuatannya hanya menginginkan dunia. Itu masalah balasan. Itu. Sedangkan innamal amalu binniyat itu adalah tentang rusak atau tidaknya saja. Sedangkan
kalimat yang kedua adalah balasannya. Makanya kalimat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia niatkan. Nah, ini hati. Jadi kadang kita bisa mengukur karena hati kita yang tahu kita bakal dapat pahala atau tidak. Kita dapat balasannya. Istafti nafsaka. Kata Nabi, tanyakan pada hatimu. Kita akan tahu. Gitu. Karena yang tahu bukan orang lain. Nggak bisa kita mengatakan si fulan neraka, si fulan dah. Yang tahu dirinya, dia yang tahu. Dia bisa mengira. Oleh karena dengan belajar hadis ini, orang bisa setidaknya menentukan. Menentukan dalam arti apa? Kan dia yang tahu karena Allah dan tidaknya. Dan tidak bisa diucapkan. Saya mah karena Allah, saya mah ikhlas. Tidak. Hati. Wallahu alam. Dan di dalam kita juga hanya yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sampai sini dulu kita pembahasannya. Baru 2 pernyataan Rasul. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Apanya maksudnya? Rusak atau tidaknya. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkannya. Jadi begitu sekarang nafsirkannya, Pak. Sudah ada sarah. Gitu kan? Dapat apa orang ini? Dia yang bisa mengerti, gitu. Nah, gitu. Karena sudah ada dasar. Apa dasarnya? Niat ini rusak atau tidak? Sahih atau tidak? Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu, mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit kita memahaminya, dan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru sampai halaman berapa ini? 20 ya. Halaman 20. Ya. Karena kalau dari halaman 1 nah, kita ambil yang intinya. Kalau dari hadisnya kita harus rinci terus. Tidak boleh ada yang kelewat. Ya. Kalau tadi mukadimahnya mah nggak apa-apa, kita lewat yang pentingnya sajalah. Nah, mungkin ada gambaran ya mudah-mudahan tentang hadis arba'in seperti itu, dan syarah itu begitu cara mensyarah seorang ulama itu. Kita hanya mempelajari saja, membahasnya. Syukran ala ihtimamikum. Tidak ada pertanyaan ya? Gitu. Jadi tadi yang mendasar. Silahkan. Tapi kalau mau cari Filaria namanya Abu Hanafi, dia punya kitab ini, tapi biasa nanti Abu Hanafi mah langsung beli ke Saudi. Jadi jarang kitabnya di sini. Yang model ini mah. Mual iya dipotong sama buram, mendingan asli gitu. Atau pakai PDF seperti ini. PDF langsung. Nanti sementara wow, di prima, mending di share. Gini Pak, yang mau pakai PDF gini, silahkan di HP-nya. Kemudian yang pakai kitab itu nanti dibuka.